Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Mei kita bertemu kembali. Kita masih tetap kebaktian di rumah kita masing-masing dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan juga penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita pada saat ini, dan supaya firman Tuhan ini terus menguatkan dan meneguhkan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur sampai pada saat ini Tuhan masih beserta dengan kami sehingga kami dalam kondisi yang baik, yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami, termasuk hari-hari ini ketika kami sedang menghadapi ujian, ketika kami sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Berikan hati dan pikiran yang siap untuk belajar firman Tuhan dan juga mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudari silahkan untuk menyimaknya di Alkitab masing-masing. Ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menghadapi hal yang seperti ini sudah 7 minggu kita tidak kebaktian di gereja karena kondisi semakin hari tidak semakin baik dan juga kondisi kita juga semakin hari semakin sulit. Karena itulah firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap dan seharusnya kita berpikir dengan lebih tenang dalam kondisi yang seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk ikut seminar online mengenai psikososial. Jadi ini adalah satu seminar atau workshop yang memang mengajak khususnya para hamba-hamba Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam konseling pastoral, khususnya untuk bisa mendampingi saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi yang tidak baik di saat-saat seperti ini secara online. Dan pada saat workshop itu ada seseorang yang memberikan kesaksian. Orang ini sudah pernah terpapar dengan virus COVID-19
Lalu kemudian dia bercerita kesaksian dan dia sudah dinyatakan negatif, artinya dia sudah dinyatakan sembuh. Dan pada saat dia mengalami hal itu, terpaksa dia masuk ke ruang isolasi dan dirawat di sana untuk pencegahan penularan kemana-mana dan juga untuk pengobatan. Nah, di ruangan itu dia bercerita bahwa dia sendiri, lalu kemudian ketika dia sendiri ada banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul di dalam dirinya, apalagi dia hanya ditemani HP dan tidak ada orang lain karena itu adalah isolasi, hanya sesekali orang memberikan makan atau memberikan obat kepada dia. Dan dalam kondisi seperti itu dia merasa kesendiriannya itu benar-benar total, benar-benar merasa sendiri karena dia terkurung di sana. Hanya bisa berkomunikasi lewat HP. Dan dalam kondisi seperti itu dia tidak melakukan aktivitas apapun, dan di ruangan itu dia mulai berpikiran hal-hal yang negatif yang bisa menimpa dia. Jadi dia memikirkan sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Apalagi ditambah dengan ketika dia melihat berita-berita yang semakin hari semakin membuat dia menjadi makin takut, pikirannya makin negatif. Ketika dia melihat ada berita bahwa ada korban yang meninggal semakin banyak karena terpapar virus ini, dan dia semakin merasa ketakutan, merasa bahkan dia punya gejala-gejala sesak nafas. Dia merasa bahwa wah, ini mungkin adalah akhir dari hidupnya. Dan dia merasakan seperti itu. Kondisinya semakin hari semakin buruk, dia tidak bisa tidur, lalu kemudian gelisah, tubuhnya semakin lemah, bagian tubuh yang lain sakit, dan dia merasa tidak bisa bernafas dan sesak nafas. Dan tidak tahu seperti apa, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melihat berita-berita itu lagi. Tapi ternyata ada saudara-saudara seiman yang mengirimkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik kepada dia melalui pesan singkat di WhatsApp. Nah, pada saat itulah ada banyak orang yang bertanya keadaannya, lalu kemudian ada orang yang memberikan motivasi kepada dia, ayat-ayat firman Tuhan, bahkan mendoakan dia. Nah, dari membaca hal-hal yang positif itu, membaca kiriman-kiriman yang positif dari teman-temannya itu, dia justru merasa bahwa pikirannya pelan-pelan menjadi berubah lebih positif. Dan ketika pikirannya berubah menjadi positif, merasa lebih tenang, merasa diperhatikan, merasa dikuatkan, dan akhirnya tanpa dia sadari sesak nafasnya dia mulai berkurang. Ketika sesak nafasnya mulai berkurang, lalu kemudian dia mulai ada kesegaran di dalam tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari 14 hari dia ada di ruang isolasi itu, dan akhirnya dia dinyatakan dia negatif, artinya sembuh dari virus itu. Tapi ternyata kesembuhan dia bukan hanya dari obat-obatan, tapi karena kekebalan tubuhnya, imun tubuhnya yang membuat dia menjadi sehat dan bisa melawan virus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun dulu sebelum ada pandemi atau virus yang sekarang ini ada, kita mungkin juga sering mengalami hal itu, di mana kita mulai memikirkan banyak hal yang negatif yang belum tentu itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pikiran negatif tentang diri kita, pikiran negatif tentang diri orang lain itu akan membuat banyak hal mempengaruhi kehidupan kita. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mengalami hal yang seperti ini.
Karena pikiran itu tidak bisa dihentikan. Mungkin kalau kita melihat ada orang yang darah tinggi, atau saudara kita yang kita kasihi dia menderita darah tinggi, lalu apa biasanya yang kita lakukan? Kita memberikan nasihat kepada dia supaya kamu tidak usah banyak pikiran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikiran itu nggak bisa dibendung. Tapi pikiran itu bisa dipilah atau dipilih. Pikiran itu nggak bisa dibendung karena dia muncul begitu saja, lalu kemudian ya secara spontan itu yang dipikirkan. Tapi kita memang sebagai manusia mau tidak mau harus berpikir. Dan pikiran-pikiran yang membebani atau pikiran-pikiran yang berat itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Tapi pikiran-pikiran yang menyenangkan, pikiran-pikiran yang membanggakan itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Nah, pikiran yang negatif itu akan membuat kita menjadi tidak menentu. Hati menjadi gelisah. Terjadi kekacauan di dalam hidup kita. Kita merasa khawatir, cemas, takut, susah tidur, tidak bisa istirahat dengan baik. Kalau seandainya kita bisa tidur pun mungkin kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Sebentar-sebentar bangun. Lalu juga akan muncul mimpi-mimpi yang aneh-aneh yang menakutkan, dan itu membuat hidup kita bukan menjadi nyaman tetapi semakin gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikiran tidak bisa dibendung. Tetapi pikiran bisa dipilih. Kita mau pilih berpikir yang seperti apa? Mau yang positif ataukah mau yang negatif? Nah, kalau pikiran yang negatif yang terus membayangi hidup kita, masuk di dalam tubuh kita, masuk di dalam hati dan pikiran kita, maka yang terjadi adalah pikiran itu akan membuahkan perbuatan. Apa yang kita pikirkan itulah yang kemudian mengubah perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang berpikir negatif, dia akan berperilaku buruk. Dia akan mudah curiga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian tubuhnya menjadi ikut terpengaruh secara negatif karena tidak ada keberesan di dalam dirinya. Nah, karena pikiran yang buruk, karena pikiran yang negatif itulah maka yang mengakibatkan orang mulai menurunkan imun atau kekebalan tubuhnya. Nah, kalau pikiran itu terus berlanjut, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita, kesehatan kita akan menurun, orang itu akan gampang sakit, penyakit akan banyak ada di dalam dirinya. Dia berkata mungkin dulu saya tidak pernah sakit ini, tapi sekarang sudah mulai muncul sakit-sakit yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyakit bisa karena berbagai macam hal. Bisa juga karena pola makan kita. Tetapi penyakit juga bisa karena pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah berpikir yang negatif, itu masuk dalam hidup kita, terus terngiang dan terpikirkan di dalam hidup kita, maka kondisi tubuh kita akan menjadi buruk. Nah, kalau kondisi kesehatan kita menjadi buruk dan menurun, apa yang terjadi? Kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa produktif. Karena apa? Kalau mau bekerja pun tidak fokus, malas, mager, orang sekarang berkata, malas gerak. Dan kalau kita sudah tidak fokus kerja, apa yang terjadi? Akan ada pikiran-pikiran lain yang negatif yang akan masuk lagi ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita. Nah, kalau sudah begitu, artinya begini, tadi di awal ada pemikiran negatif tertentu. Nah, pikiran negatif tertentu itu kemudian membuat kondisi tubuh kita menurun kesehatannya, sehingga ketika kita bekerja pun tidak menjadi fokus. Nah, ketika kerja tidak menjadi fokus,
malas dan lain sebagainya, muncul pikiran negatif yang baru lagi yang masuk ke dalam diri kita yang membuat apa? Kondisi dan keadaan hidup kita semakin parah. Dan akhirnya menumpuk, bercampur aduk, pikiran kita nggak bisa dikelola dengan baik. Dan itulah yang menjadikan orang menjadi stres, depresi, curiga, tidak percaya dengan orang, dan kondisinya memperburuk kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini sudah terjadi dalam hidup kita, apakah bisa dipulihkan? Jawabannya tentu bisa. Dengan cara apa? Kita membenahi dan kita mengobati dari sumbernya. Sumbernya apa? Pikiran kita dan hati kita. Itulah yang harus dipulihkan. Nah, menyambung di ayat yang sudah kita baca, ini juga terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu, karena kalau orang Yahudi hari ketujuh, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa perempuan. Nah, malamnya murid-murid berkumpul di satu tempat dan pintunya terkunci. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para perempuan yang mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, mereka bersuka cita. Tapi para murid ini, mereka mempunyai pikiran tersendiri. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di sana. Ya, mungkin mereka juga takut, mereka khawatir karena kondisi yang seperti itu. Hidup mereka mungkin sedang tidak stabil karena mereka juga masih merasa kehilangan, dan mungkin mereka tidak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh perempuan, seperti kalau kita lihat Maria Magdalena di ayat-ayat sebelumnya. Mungkin dia tidak percaya dengan itu. Padahal sebenarnya Yesus sudah memberitahukan berkali-kali bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Tapi ternyata semua yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya itu sudah tertutupi. Karena apa? Karena hati mereka dan pikiran mereka yang kacau, pikiran yang negatif lebih banyak muncul di dalam pikiran mereka, sehingga segala sesuatu yang positif akhirnya tertutup semuanya. Ya, mereka menutup diri, bahkan mereka mengunci pintunya, mereka takut kepada orang Yahudi. Takut apa? Bisa jadi orang-orang Yahudi kejar murid-murid Yesus. Karena Petrus pun takut ketika dia jauh-jauh mengikuti Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mau disalib. Makanya dia menyangkal Yesus. Nah, karena itulah, karena mereka dalam kondisi yang sangat ketakutan, Yesus kemudian datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera itu adalah kondisi hati dan pikiran yang tenang dan stabil. Kita sering mengucapkan itu. Bahkan beberapa orang Kristen mengatakan shalom, damai sejahtera. Tapi apakah ketika mengucapkan damai sejahtera itu hidupnya juga ada dalam damai sejahtera? Ataukah itu hanya ucapan saja karena kita harus mengucapkan seperti itu? Harusnya kita mengucapkan damai sejahtera atau salam sejahtera. Nah, harusnya hidup kita juga dalam kondisi yang baik. Nah, itulah damai sejahtera. Ketika Yesus berkata damai sejahtera bagimu, itu menghadirkan ketenangan bagi murid-murid yang ada di situ. Harusnya damai sejahtera itu menghadirkan ketenangan, keadaan yang aman, lega, dan nyaman. Nah,
Dan damai sejahtera itu juga adalah salah satu unsur dari buah roh. Jadi artinya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harusnya memiliki damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak bersifat egois. Tapi damai sejahtera itu bisa memberi dampak yang besar dan banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai sejahtera itu tidak merugikan orang lain. Dan damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain. Jadi hanya di dalam Yesus damai sejahtera itu ada. Lalu siapa yang bisa damai sejahtera? Yang bisa mengalami damai sejahtera adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Artinya sungguh-sungguh hidup bergantung dengan Yesus. Dalam kondisi seperti ini, kita nggak tahu apakah yang akan terjadi di hari berikutnya atau di bulan berikutnya. Maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan kita harus ingat janjinya, bahwa pencobaan yang kita alami, bahkan dialami oleh seluruh umat manusia pada saat ini, itu Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melebihi dari kemampuan kita. Nah, kita bisa mengingat akan janji-janji yang Tuhan berikan itu kepada kita. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-20, murid-murid bersukacita. Jadi setelah melihat Yesus memberikan damai sejahtera itu, menyapa dengan damai sejahtera itu, maka ada perubahan, ada sukacita, ada perubahan di dalam dirinya. Nah, kalau kita hidup bergantung dengan Tuhan, maka hidup kita akan damai sejahtera dan itu akan menghasilkan sukacita. Bukan dari luar, tetapi di dalam diri kita. Murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Dan ketika sudah melihat Tuhan, maka Yesus mengatakan sekali lagi di ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Nah, dari sinilah setelah hati dan pikiran dari murid-murid dipulihkan, mereka bersukacita dan mereka siap untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan untuk produktif. Orang-orang yang tenang, orang-orang yang hidup damai, orang-orang yang mempunyai pikiran positif di dalam Kristus akan menghasilkan karya-karya yang baik. Dia akan produktif, dia akan bekerja sekeras dan sekuat tenaga dia, seperti dia melakukannya untuk Tuhan. Karena murid-murid sudah pulih, mereka sudah tenang, mereka sudah bersukacita, maka ada tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nah, tugas apakah itu? Nah, tugas yang dilakukan adalah sebelum Tuhan memberikan tugas itu di ayat 21, Tuhan Yesus berkata damai sejahtera, lalu dia berkata sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu di ayat yang kedua, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan menerima Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Jadi tidak perlu ada manifestasi-manifestasi yang aneh-aneh. Roh Kudus akan ada di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana itu berdosa, mana itu tidak, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita bisa memilah itu. Dan itu dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan ketenangan, Roh Kudus itu yang memberikan sukacita. Roh Kudus
bukan menakut-nakuti. Roh Kudus bukan memberikan hal-hal yang aneh-aneh, tetapi Roh Kudus memberikan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, tugasnya apa? Setelah kita percaya, setelah kita tenang, setelah kita dipulihkan, tugasnya adalah jikalau kamu mengampuni orang berdosa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengampuni dosa orang. Nah, kenapa harus mengampuni? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkali-kali Tuhan selalu mengatakan ini. Pengampunan itu adalah kunci dari ketenangan dan damai sejahtera. Waktu Tuhan mengajarkan murid-murid doa Bapa kami, yang dikatakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan lihat lagi di Matius pasal 6 di ayat yang ke-14 yang diulang oleh Yesus apa? Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Bahkan di dalam doa Bapa kami pun yang ditekankan itu adalah pengampunan. Kenapa pengampunan penting? Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengalami kegelisahan. Mereka mungkin marah kepada orang Yahudi, mereka mungkin juga takut karena mereka juga difitnah, dianggap mereka mencuri mayat Yesus. Tapi Yesus memberikan pengajaran kepada para murid ketika Yesus berada di kayu salib. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus pun memberikan contoh pengampunan itu. Tidak ada gunanya menyimpan kesalahan orang lain di dalam diri kita. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam diri kita, maka itu akan memperburuk keadaan hati kita dan juga memperburuk pikiran kita. Jadi kita harus pilih mengampuni atau tidak. Karena itu Yesus memilih supaya kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan bisa fokus kepada satu hal yang lebih penting daripada itu. Nah, itulah yang paling penting. Ada orang yang bersalah kepada kita. Ada pilihan bagi kita. Mau mengampuni dia, kalau mengampuni dia, selesai. Beres hati dan pikiran kita. Lalu mereka gimana? Terserah dia, karena itu urusan dia. Tapi hati dan pikiran kita beres. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, apa yang terjadi? Pikiran kita disibukkan dengan orang itu. Pikiran kita akan negatif kepada orang itu dan juga kepada orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah yang menggerogoti imun, kesehatan, dan kekebalan tubuh kita. Lalu kemudian setelah itu selesai, jadi orang bisa masuk kepada misi Tuhan yang selanjutnya kalau ini sudah beres. Bapak, Ibu, Saudara tidak akan bisa melayani Tuhan kalau tidak membereskan soal pengampunan. Karena itulah yang memberikan ketenangan. Nah, kalau ini sudah beres, maka dikatakan di ayat selanjutnya di bagian yang B itu, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini menyatakan dosa orang. Artinya begini, tidak berarti bahwa kita bisa menjadi penentu orang itu berbuat dosa atau tidak. Artinya ketika kita tahu ada orang yang bersalah dan berdosa, maka tugas kita adalah untuk membimbing dan mengingatkan mereka. Entah mereka mau mengikuti bimbingan dan arahan kita, tetapi tugas kita adalah membimbing dan mengarahkan mereka supaya mereka bisa keluar dari dosa mereka, tingkah laku dan perilaku
dosa mereka, supaya mereka bisa memperbaiki diri dan juga mereka mendapatkan damai sejahtera yang sama seperti yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan, ya mau tidak mau, inilah yang disebut dengan menghakimi. Karena menegur kesalahan orang, menegur dosa orang itu artinya kita menghakimi. Tapi kan firman Tuhan katanya nggak boleh menghakimi. Nah, kalau kita membaca jelas soal tentang penghakiman, kita pasti tahu bahwa kita pasti ingat yang dikatakan begini. Kalau kamu ingin melihat selumbar di mata orang lain, maka ambil dulu balok di matamu. Artinya ketika kita mau membimbing orang, menegur orang, dan melihat kesalahan orang supaya kita bisa menuntun mereka, yang kita lakukan adalah bereskan diri kita dulu. Bereskan hidup kita dulu. Nah, ketika kita beres, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Nah, kondisi seperti ini pada saat kita sedang mengalami hal yang seperti ini, tetaplah tenang, yakinlah dan percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, semua orang mengalami hal yang sama sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jangan bilang bahwa dia kan kaya, dia nggak menderita. Siapa bilang? Kita nggak tahu kondisi mereka. Dan mungkin mereka kondisinya lebih stres daripada kita. Nah, karena itu pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang mengandung firman Tuhan, itulah yang membawa damai sejahtera buat kita. Itulah yang menyehatkan kita. Itulah yang membuat kita tahan akan segala sesuatu yang kita hadapi akhir-akhir ini. Saya berharap firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup tenang, untuk hidup dalam sukacita walaupun kondisi seperti ini, dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan contohnya, nah saatnya kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, dan kami percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini, sehingga hidup kami semakin tenang, damai sejahtera, semakin baik, tidak takut, dan kami hidup dalam pikiran-pikiran yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya dengan cara seperti itu, maka hidup kami sehat secara rohani dan secara jasmani. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, tetap tenang, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.